Tanggal 20 Oktober, Pak. Tanggal 20 Oktober Bapak langsung pulang ke Solo atau bagaimana, Pak? Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak akan ngapain pas setelah pelantikan, Pak? Setelah pensiun sampai lagi menjabat, Bapak akan aktivitasnya ngapain, Pak? Ada kegiatan khusus yang akan Pulang ke Solo dulu. liburan? Pulang ke Solo dulu. Terima kasih, Bapak. Tidur. Terima kasih. Pada saat pelantikan, Bapak juga akan di DPR saat pelantikan bersama Pak Prabowo. Ya mungkin deh. Butuh orang kayak saya Didu dan Ray Rangkuti. Lalu kenapa orang kayak kita dianggap musuh negara? Dianggap pemecah belah. Iya kan? Sampai kemudian diskusinya dibubarkan, ya kan? Oleh siapa? Oleh Jokowi. Oleh Jokowi. Syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah soal minimal pendidikan ijazahnya SMA, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah kita mulai dengan Fufu Fafa. Apakah itu perbuatan tercela? Pertama, apakah Gibran atau bukan? Kalau kita berpegang pada Roy Suryo, 99,9% itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Dan kalau kita dengar bocor alus Tempo, Fufu Fafanya nggak ngaku, tetapi adiknya ngaku. Itu dari bocor alus Tempo. Kalau Anda nggak percaya Tempo ya sudah, itu your business ya kan. Tapi saya percaya Roy Suryo dan saya percaya Tempo. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kemarin Pak Jokowi sudah menegaskan bahwa setelah pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini akan pulang ke Solo. Di sore harinya akan langsung pulang ke Solo. Apa yang akan beliau lakukan adalah tidur. Itulah yang ditegaskan oleh Pak Jokowi dalam jumpa persnya kemarin. Terus kemudian terkait Refli Harun ini yang mengatakan bahwa orang yang paling bertanggung jawab itu adalah Jokowi. Sebenarnya kalau kita mau berbicara persoalan kebencian ya, berbicara persoalan Refli Harun ini memang di matanya Refli Harun Pak Jokowi ini nggak ada benarnya ya. Meskipun sepertinya meskipun dikasih uang juga nggak bakalan benar nih Pak Jokowi ini di matanya Refli Harun. Lalu langsung dijawab oleh Mr. Q Muhammad Qodari. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Penerimaan pencalonan Gibran gitu kan. Dan itu tanggal 10 nanti katanya. Dan spekulasi turunannya. Oh iya, spekulasinya. Bahwa Gibran akan batal dicalonkan. Iya, terus dan digantikan oleh Puan Maharani. Sudah aja penggantinya itu udah muncul nama-namanya. Terus Jokowi ketar-ketir. Iya, Jokowi ketar-ketir, deg-degan gitu kan, melihat makanya dia ketar-ketirnya itu karena bukan hanya soal PT UN itu ya, tapi soal rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo. Gitu. Jadi Tempo menarasikan bahwa Jokowi sudah menyusulkan kepada Pak Prabowo agar nggak usah ketemu lah gitu kan. Terus juga soal nggak usah ketemu lah gitu kan. Terus juga soal Fufu Fafa ini, Mr. Q masih rame kan. Ini Tempo juga terus digoreng terus ya bahwa keluarga Pak Prabowo nggak nyaman, nggak happy lah gitu ya. Terus ada upaya dari istana untuk memitigasi soal dampak destruktif dari Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran. Intinya adalah upaya untuk merenggangkan hubungan Prabowo dengan Gibran ini masih berlanjut dan delegitimasi terhadap Jokowi masih berlanjut gitu ya. Nah yang menarik survei indikator yang beberapa hari lalu, indikator ini kan lembaga survei kredibel ya, menyatakan tingkat kepuasan Pak Jokowi itu 75%, menjelang akhir loh ini, 75%. Jadi ini kayak lah diserang begitu masif, tapi kok tingkat approval rate masih konstan, konsisten tinggi. Gitu. Nah, gimana kita melihat semua itu, Mr. Q? Pertama pasti halu ya orang yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu ketar-ketir ya, karena kan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi sangat-sangat tinggi, 75%. Ya lepas dari berbagai macam pro kontra, lepas dari berbagai macam serangan-serangan, kalau eranya pilpres ya atau masih jadi kandidat, Pak Jokowi ini mungkin dijuluki sebagai Teflon kandidat.
Teflon itu mau dikasih elemen ditembakin pakai apapun nggak ada yang lengket, rontok semua gitu. Ini Teflon presiden. Boleh juga itu istilah. Angka optimismenya 84%. Nah, makanya yang mengatakan Pak Jokowi itu ketar-ketir, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu tidak kompak, Pak Prabowo tinggalkan saja Pak Jokowi, itu sebetulnya semua itu bukan informasi, tapi itu framing, dari sumber-sumber yang bernama bocor halu. Bocor halu disebut halu karena itu sebetulnya halusinasi dia sendiri gitu. Dan karena halunya banyak jadi halus. Oh, jadi sebetulnya begitu ya. 78 pokoknya 78% gitu. Jadi sebetulnya pro kontra yang terjadi pada hari ini, terutama yang kontranya, itu memang itu disuarakan oleh segelintir kecil orang lah ya. Dan memang orang-orang ini juga kalau kita bicara populasi datang dari segmen-segmen tertentu ya, misalnya cenderung di perkotaan dan kelompok-kelompok sosiologis tertentu pula gitu. Nah, Jokowi, terus jadi semua proses pada hari ini saya kira isu utamanya adalah upaya untuk memecah belah Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Dan kita sudah bantah berkali-kali sebetulnya tesis ini ya, atau halusinasi ini ya. Halus ini. Halu ya, halu banyak. plural ya, halu banyak itu ya. Kita sudah bantah berkali-kali, jadi bisa lihat tonton episode sebelumnya. Tapi kalau mau ditambahkan data baru atau informasi baru, kemarin Pak Hasim Joyo Hadikusumo, adiknya Pak Prabowo, orang dekat Pak Prabowo, itu mengatakan bahwa pemerintahan Pak Prabowo itu adalah pemerintahan Pak Jokowi kedua. Oke. Singkatnya mungkin jilid 2 lah gitu ya. Pak Hasim bicara di acara di acara Kadin. Acara Kadin nih. Nih saya bacakan ini ya, nanti kita bisa tampilkan. Ya. Betul. Ditegaskan Hasim Joyo Hadikusumo ya bahwa komunikasi antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu berjalan dengan baik ya, dan komunikasi itu sering terjadi. Cuman memang Mas Gibran justru yang katakanlah berhati-hati dalam menempatkan diri ya dalam situasi dan kondisi pada hari ini gitu. Memang Mas Gibran ini kalau yang nggak suka bilang dia ini songong kan gitu kan. Songong tuh setingkat di atas sombong. Mukanya songong amat gitu kan. Ketus ya. Memang orangnya bukan tipe yang banyak bicara atau wajahnya sangat apa istilahnya itu ya basa-basinya tinggi ya, orangnya cenderung diam gitu. Tapi sebetulnya Mas Gibran tuh menahan diri. Kalau kita lihat dalam berbagai acara di mana ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi, dia kan bisa duduk di baris kedua, baris ketiga, baris ke-10. Ya, saya kira dia belajar juga dari Pak Prabowo mana waktunya dan mana tempatnya gitu loh. Jadi sekarang gini deh. Mas Gibran itu memang wapres terpilih, tapi dalam protokol resmi dia kan nggak punya tempat sekarang. Bukan menteri. Bukan wakil presiden gitu. Per hari ini sebetulnya masih orang biasa dalam tanda kutip ya, gitu. Nah, beda dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu presiden terpilih sekaligus menteri. Ada protokolnya di situ, gitu loh. Jadi menurut saya sih orang-orang yang nggak melihat Mas Gibran itu cuman kurang jauh aja anunya melihatnya gitu loh. Dia kan cuma lihat gambar depan, dia nggak tahu di belakangnya seperti apa. Dan selalu dibacanya ini over interpretation. Nah, soal nomor 1 itu justru sebentar sebelum ke nomor 1 ya, soal Pak Jokowi itu, soal Gibran lagi. Kan Master Q dalam satu kesempatan saya baca menyatakan bahwa jangan sampai Gibran nanti kalau jadi wapres seperti Pak JK. Gimana bisa dijelaskan lagi nggak itu pengertian? Ya, Pak JK itu kan wakil presiden yang mungkin bahasa Bataknya itu kemajon gitu ya. Bahasa Batak gitu. Iya, bahasa Batak gitu, kemajon gitu. Jadi saya kan udah pernah ceritakan di beberapa podcast mungkin bagaimana Pak SBY saking nggak nyamannya dengan Pak JK, akhirnya tidak ngambil Pak JK lagi untuk posisi wakil presiden di periode keduanya. Dan saya adalah orang yang melihat itu jauh-jauh hari. 1 tahun sebelumnya saya udah ngomong sama Pak JK mengenai situasi dan kondisi itu. Dan Pak JK-nya nggak percaya sama saya. Sampai akhirnya betul-betul terjadi yang saya katakan. Gitu. Itu. Jadi terkait akun Fufu Fafah,
sepertinya itu kan masih belum jelas juga siapa pemilik akun tersebut. Namun disimpulkan oleh beberapa orang oknum yang katanya itu adalah miliknya si Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres terpilih sekarang. Dan yang mengatakan bahwa itu adalah miliknya Mas Gibran itu hanya beberapa segelintir orang sebenarnya. Salah satunya adalah Refli Harun, terus Roy Suryo, Rocky Gerung, dan segelintir orang lah, nggak banyak. Dan ini yang selalu memframing bahwa akun Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran. Sebenarnya sampai hari ini kan belum terbukti juga siapa sih pemilik akun Fufu Fafa ini. Sampai saya pribadi itu penasaran apa sih isinya. Nah, cuma ini adalah framing atas kebencian yang memang tidak suka kepada pribadinya Pak Jokowi, ya dikait-kaitkan sampai sekarang. Dan terakhir terkait pelantikan Mas Gibran, pelantikan Pak Prabowo, transisinya dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo Mas Gibran. Ini kan katanya masih harus menunggu hasil dari PT-UN yang sudah PDIP layangkan kepada PT-UN atas ada hal-hal mekanisme yang keliru terhadap bagaimana pencalonan wapres terpilih yaitu Gibran Rakabuming Raka. Terus kemudian beberapa hari kemarin ada juga HRS Habib Rizik Syihab ini menggugat Pak Jokowi. Saya kedengarannya lucu ya. Siapa sih HRS itu? Saya juga nggak kenal ya. Mari kita sambut masa transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini dengan meriah. Bukan seperti ini framing yang tidak ada artinya lah. Ya, Mr. Q menjelaskan terkait ketika nanti Mas Gibran ini digantikan posisinya oleh Ibu Puan Maharani. Kan yang menggugat ini salah satunya adalah dari partai PDIP menggugat ke PT-UN bahwasanya Mas Gibran ini tidak boleh dilantik dan nanti penggantinya adalah Mbak Puan Maharani. Ya jelas ini adalah hal-hal yang lucu lah. Ini penggantinya sudah disiapkan begitu. Artinya memang sangat mabuk kekuasaan lah. Ya. Dan framing ini kan sudah dimulai beberapa hari yang lalu bahwasanya Mbak Puan ini mau menggantikan Mas Gibran sebagai wakil presiden. Cuma Ibu Puan Maharani ini kan masih belum menanggapi hal itu. Kan masih belum jelas juga apakah hasil PT-UN itu menggagalkan Mas Gibran atau tidak. Tapi saya rasa ini akan ditolak. Saya rasa Mas Gibran akan tetap dilantik sih. Bagi saya adalah tidak ada hal yang keliru dari Mas Gibran, hal yang cacat dari Mas Gibran dari itu pencalonan. Dari awal kan memang Mas Gibran ini sebenarnya nggak mau maju sebagai wakil presiden. Karena ada orang-orang tertentu ya mungkin karena ada desakan-desakan dari orang luar sehingga Mas Gibran ini kan juga maju di wakil presidennya Pak Prabowo Subianto. Dan juga terkait isu bahwasanya kerenggangan antara hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Saya rasa itu adalah hal yang mustahil ya. Karena kemarin malam Pak Prabowo dan Pak Jokowi masih ketemu dan membahas tentang hal apa atau program apa atau kegiatan apa yang akan dipersiapkan menjelang 20 Oktober ini. Kita semuanya mengetahui kurang lebih sekitar 4 jam Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini diskusi di salah satu tempat ya. Entah itu di istana atau di kediaman Pak Prabowo Subianto itu sendiri. Tapi yang jelas itu adalah bukti bahwa sampai hari ini Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu baik-baik saja. Cuma ya mungkin banyak orang lah, segelintir orang, oknum-oknum yang memang tidak suka terhadap menyatunya dua kekuatan ini, seperti yang dikatakan oleh Pak Fahri Hamzah bahwasanya ini adalah kekuatan. Dua orang ini adalah dua kekuatan besar.
hanya terjadi di Indonesia, dua kekuatan besar ini bersatu. Begitu katanya Fahri Hamzah itu. Sehingga ini perlu dipertahankan, kalau bisa ini harus dimeriahkan. Itu yang dikatakan oleh Fahri Hamzah. Nah, orang-orang yang memang benci terhadap Pak Jokowi dan benci terhadap program-programnya Pak Jokowi yang mungkin tidak kebagian kue, ya akan memframing ini untuk pemecah belah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Saya rasa itu adalah di luar nalar pikiran tim-tim atau orang-orang terdekatnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Sampai hari ini kan hubungan beliau-beliau ini kan masih, sampai sekarang kan masih baik-baik saja. Tidak ada sih saya melihat ada keregangan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, meskipun di media itu ada yang mengatakan bahwa Pak Prabowo dengan Ibu Megawati akan ketemu. Ya tetap saja, silahkan, katanya Pak Jokowi kan dari jauh-jauh hari kan, silahkan kalau mau ketemu Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Itu adalah hal yang bagus demi kemajuan bangsa Indonesia, kan begitu. Ya mungkin karena orang-orang yang tidak suka terhadap ini membuat framing-framing yang tidak baik, seperti Pak Profesor Dr. Refli Harun ini. Saya rasa itu. Salam hormat, salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.